Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review Persivity ya. Persivity untuk Bitkarbu. Ini dua ini 1000 rpm, yang ini yang 10-15%-nya BRT, yang ini yang 1500 rpm-nya Daytona. Tuh. Yang 1500 rpm-nya Daytona atau enggak 20%, yang ini 20%-nya BRT. Nah, yang pertama ini yang paling lembut. Ini 1000 rpm-nya merek CLD. Ini lembut banget. Cocok untuk spek standaran ya. Cocok untuk spek standaran, cuman kelemahannya itu kurang awet. Kurang awet. Jadi selama setahun dipakai itu langsung lentur. Lentur banget, lebih benyek ya mungkin ya. Jadi nggak kencang lagi, nggak keras lagi. Langsung lentur, lebih lentur daripada atau nggak lebih lembek daripada bawaan Bitkarbu. Jadi ini udah aus banget, udah nggak enak dipakainya juga, digas langsung menyen gini kempes. Dan kalau dilihat dari tingginya juga, dia tingginya pendek ya, sekitar 1 milian. Nah, tingginya beda, lebih pendek. Kalau diratain sejajar, ini kelihatan bedanya, tingginya sedikit tuh, dikit banget di atas ya. Nah, kalau yang ini tuh 10% atau enggak 1000 rpm-nya punyanya Daytona tuh. Ini awet, ini udah dipakai bertahun-tahun tuh, masih kerasa keras, masih kerasa kaku. Kalau ini udah habis pisan, udah nggak ada ininya tuh, udah nggak ada tenaganya. Kalau ini masih walaupun 1000 rpm masih kenyal, masih rada keras. Nah, dua ini cocok untuk motor spek harian ya, yang mau modif kirian ya, di Bitkarbu ini cocok banget. Yang motor spek standar banget gitu, nggak ganti noken, nggak porting, nggak bore up, nggak ganti CDI gitu kan ya, yang motor standar tok aja. Ini cocok nih yang 1000 rpm. Kalaupun nggak pakai roller ringan atau nggak dirubah rollernya, itu nggak bakalan jauh dari ukuran roller standar. Jadi paling turun 1-2 gram, nggak bakalan gerung kayak ngeden gitu ya. Kalau ini cocok banget buat harian. Cuman untuk di mesin bore up yang udah 130 cc di Bitkarbu saya itu terlalu cepat kempes ininya, terlalu cepat masuk, jadi napasnya habis duluan. Nah, ini boxnya. Yang putih itu 1000 rpm 10%, yang orange yang ini nih, ini itu 20% atau 1500 rpm. Terus yang gold itu 30% atau 2000 rpm. Nah, yang saya suka itu karena bahannya itu SWO SCV, jadi kayak material perklep ya. Ini juga sama nih, yang punyanya BRT juga SWO SC VHV, malah lebih bagus lagi, lebih keras. Nah, kelebihannya yang Daytona sesuai dengan harganya. Kalau yang CLD kan cuman berapa ya waktu itu, 40 gitu, 40, 50, 60-an, sekitar segitu, kurang dari 100. Kalau yang Daytona itu kayaknya 80 sampai 100 ribuan. Tapi kelebihannya ini 1 tahun aja yang CLD ini kempes, udah nggak kenceng lagi. Tapi yang Daytona udah 2 tahun lebih ini ya, udah 2 tahun lebih sering saya pakai, itu masih kenyal, tetap stabil lah kenyalnya. Yang ininya juga sama, yang 1000 rpm-nya. Nah, ini close look-nya, ini 1000 rpm-nya Daytona, 1500 rpm-nya Daytona, atau enggak 20%-nya tuh ya. Nah, 20%-nya Daytona. Ini juga sama tuh, keras. Nah, kalau menurut saya yang ini tuh nggak cocok buat mesin harian, tapi ya tergantung ya. Kalau suka motor yang gerung-gerung cocok mungkin. Kalau yang nggak suka gerung-gerung, pengen standaran, motor standar, cocok yang ini menurut saya nih paling enak. Akselerasinya lebih kerasa, lebih puli belakang tuh lebih neken ke beltnya. Jadi nggak cepat habis powernya. Terus ini itu produknya BRT. Kalau yang ini
produknya Daytona ya ke sini. Nah, kenapa disusun kayak gini? Nanti saya jelasin nanti ya belakangan. Nah, yang pertama bedanya produk BRT, walaupun sama-sama buat beat, produknya BRT itu lebih panjang. Ya lebih panjang. Nih pakai yang 1500 tuh. Ya bedanya lumayan jauh ya, mungkin 1 cm. Ya, mungkin 1 cm, 1,5 cm ya. Dibanding yang 1500, yang 1000 juga sama tuh. Ya, kalau bawahnya kita sejajarin, atasnya kita lihat tuh, hampir mirip ya. Bandingin sama yang CLD, yang lebih pendek lagi, yang udah kempes, tuh makin kelihatan. Nah, bedanya itu ukurannya. Jadi walaupun ini urutannya 10 sampai 15% di labelnya, 10 sampai 15% itu lumayan keras. Ini lumayan keras. Di sini juga ada labelnya, ada logonya. Nah, tuh Vario 10-15%, Vario 110 Fi 10-15%. Ya, itu BRT Vario 110 Fi dan 20% tuh. Ya 20%. Nah, dari semuanya ini urutan kekerasannya menurut saya nih. Urutan kekerasannya CLD 1000 rpm itu yang paling lembut dari semua ini. Yang paling lembut, yang paling lunak. Dari pertama baru juga emang lunak. Terus yang ini Daytona yang 1000 rpm atau enggak 10% itu yang terlunak kedua. Kemudian yang di tengah-tengah itu ada BRT 10-15 ya, 10-15%. Terus ada berikutnya yang agak keras itu Daytona 1500 atau enggak Daytona 20%. Dan yang paling keras adalah BRT 20%. Ini keras banget. Jadi walaupun judulnya cuma 20% ya, tapi ini keras banget. Luar biasa keras. Enggak luar biasa ya, cuman keras banget. Tapi kayaknya kalau dibandingin yang ini, yang 30% punyanya Daytona, kayaknya lebih keras lagi. Soalnya saya pernah nyoba yang punya Mio, cuman nggak sebanding kan ya. Kalau ini semuanya sesuai dengan beat. Buat beat saya pernah nyoba pencet, ditekan kayak begitu, punya Mio emang paling keras, cuman kan nggak adil ya. Nggak adil. Nah, rekomendasi saya, kalau ada dana, jangan beli yang CLD. Tapi kalau pengen nyoba-nyoba modif gitu kan ya, dana pelajar, anak sekolahan yang jajannya nggak banyak, nabung 3 hari kan bisa kebeli ini gitu kan. 3 hari kalau jajannya 20 ribuan, 20 sampai 30 ribuan gitu kan, bisa kebeli yang ini. Cuman saran saya sebagai yang udah pernah nyobain banyak pair, untuk spek harian langsung aja beli yang Daytona yang 1000 rpm. Kenapa? Bahannya udah ini SWOC, soalnya bahannya sama kayak Perklep, awet dia walaupun kena panas. Nah, terus yang untuk udah bore up, pengen nyari yang lembut, bisa ambil yang ini. Udah bore up tapi yang lembut bisa ambil udah bore up, udah nyobain 1500 gitu kan, standar yang 1500 tapi pengen yang lembut, bisa ambil yang BRT yang 10-15%. Terus pengen yang lebih keras dari ini, ambil yang ini, yang 20% ya, yang 1500 rpm atau enggak 20%-nya Daytona, ini juga bagus. Nah, terus kalau pengen yang lebih keras lagi, ada yang BRT yang 20%. Nah, saya sendiri kalau dibanding-bandingkan ya, dua ini tuh karakternya mirip. Bedanya itu kalau yang per BRT ini fokusnya ke bawah, di bawah, power bawahnya gitu kan ya. Walaupun pernya lebih panjang ya, harusnya kan lebih keras lagi ya. Dia tuh fokusnya di tarikan bawah. Terus kalau yang ini, yang di motor bore up saya, yang ini review di motor bore up saya, di Beat Carbo yang bore up 130 cc, yang ini fokusnya ke bawah, tarikan bawahnya. Jadi dari diam sampai 70 itu cepat set gitu kan ya. Nah, kalau ini rata. Ini rata.
Powernya itu rata, karakternya rata, mirip kayak dulu masih standar. Jadi powernya rata dari bawah ke atas sampai 120, 115-an gitu kan. Itu rasa rata, enak, nyaman gitu kan, nggak lebay. Ini juga nyaman, mirip kayak ini ya, mirip kayak ini. Cuman bedanya dia karena lebih keras, power bawahnya itu lebih agresif. Terus atasnya itu kalau misalnya kita ngegas, terus mau nyalip berat gitu kan ya, biasanya mau nyalip dipaksa dijebretin kayak gitu, itu powernya lebih kerasa, lebih stabil, lebih adaan. Biasanya kan kalau motor matic udah 60 siap mau ini, misal truk udah 60 terus kita mau gas tiba-tiba jebret gitu kan, di gaspol set gitu, kadang-kadang suka pelan gitu kan ya, powernya kayak keluar apa, mau nyalipnya tuh lama. Tapi kalau pakai per yang rada yang ini itu lebih udah siap gitu tuh, berat langsung aja di balap gitu kan ya. Ini juga sama kayak ini, cuman beda di karakternya doang. Yang ini mah rata, ini di bawahnya biasa aja, di tengahnya rada padat, atasnya siap. Kayak gitulah pokoknya mah. Pokoknya susah ngejelasin, pokoknya kayak gitu. Kalau ini kalau butuh tarikan bawahnya doang, ini enak, pernya juga lunak ya, sehat. Bukan sehat ya. Ramah ke belt ya, ramah ke V-belt, jadi nggak begitu cepat aus kan. Kalau ini mah keras nih, dua ini tuh keras, kalau ini rada lunak nih. Kalau di sini kan tuh santai aja, nggak perlu ngedan. Kalau ini nih mulai nih tuh rada kerasa. Dan yang paling keras tuh yang pernah saya cobain ini ya, ini yang paling keras. Nah saya udah cobain ini, enak ya, maksudnya kalau touring nih ini yang paling enak. Jadi udah siap pas 60 mau nyalip truk atau enggak mau nyalip bis, itu dia enak digituinnya tuh, nggak ada telat, nggak ada jeda. Ini agak telat cuman masih nyaman ya, masih nyaman. Saya mau balik lagi ke per ini, soalnya ini kayak gimana ya, ke belt tuh kayak langsung mengkilat gitu vibratnya, walaupun belt saya udah pakai punya Michelin. Jadi kelihatan banget si beltnya itu kegencet sama pulinya, dan pulinya pun ada bekasnya gitu kan, bekas puli belakangnya ada bekasnya. Nah jadi saya mau balik lagi ke sini pakai roller yang lebih ringan. Ini cocoknya di beat karbu saya yang 20% BRT itu cocoknya pakai 9-10 gram. Ini buat harian motornya ya, 9-10 gram ini cocoknya pakai ini. Yang ini cocoknya 8-10 gram. Ini juga cocok 8-10 gram, tapi kalau pengen lebih ringan lagi, lebih responsif lagi, 8-9 gram yang ini. Nah kalau ini cocoknya itu dulu pas masih standaran pisan, standar tok ya, standar tok, nggak ada modif apapun ke mesin, puli nggak dibubut, nggak diapain. Ini tuh cocoknya sama 10 gram bit karbu ya. Di bit karbu 10 gram berarti turun sekitar 2 graman dari standarnya. Nah kalau ini kan turunnya udah beda-beda ya, soalnya pas pakai 2 per ini tuh udah di bore up, udah ganti kampas ganda, mangkok dibolong-bolong, puli udah dibubut derajat, ganti CDI, ganti noken, porting, knalpot, karbu dan lain-lain kalau yang ini. Tapi untuk spek standaran kayak gitu. Tapi kalau spek harian maksudnya, bukan spek standaran. Tapi untuk spek standaran yang pengen modif, misal Pak saya mau modif gitu, buat dana pelajar ya, roller Persivity, udah roller sama Persivity aja. Roller turun 2 gram dari standar, pakai per ini, insya Allah gitu, bawahnya lebih enak. Cuman ya mungkin top speednya nggak dapet ya, namanya juga motor standar kan, nafasnya pendek, nokennya standar juga, limiternya pendek juga ya cocok. Tapi kan ya karena napasnya pendek, limiternya pendek, pakai roller ringan, Persivity rada keras, cocok buat harian. Ya kalau buat aduan akselerasi sama motor standar yang lain, misalnya Beat FI ketemu Beat FI lagi, terus yang Beat FI yang udah dimodif kayak gini ya, insya Allah dari 0 sampai 60 nya itu lebih dapat. Sisanya mungkin dia ngayun ya, nggak kerasa gitu, tahu-tahu udah 80 aja, atau nggak mungkin malah ngedan, tergantung kesehatan motornya itu sendiri. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau ada dana lebih jangan ngambil ya Persivity yang murah, langsung beli yang proper, yang layak, bukan merek proper ya,
Ya, maksudnya yang layak kayak gini nih, yang berbahan, yang jualan bahannya jelas, SWOC, SWOSC, atau enggak beli yang merek MTN ya, MTN itu ya, MTN juga bagus tuh bahannya. Perklepnya juga udah pernah saya coba, itu bagus juga. Jadi kalau bisa beli yang merek MTN, Daytona, atau enggak BRT, ya rada mahal sedikit ya, nggak masalah. Nah, oh ya, ini saya pernah dapat per yang 20% ini dapat harga 60.000 di toko yang kayak mau tutup gitu. Toko yang mau tutup, alhamdulillah dapat 60.000. Ini harganya 88 kalau nggak salah, saya ingat 88. Ini tuh sama 80-an, ini juga 80-an. Nah, ini yang ngebedain berikutnya itu finishingnya juga nih, finishingnya. Kalau ini kayak cat biasa, kayak cat semprot biasa, udah pada bocel. Nah, kalau dua ini merek Daytona itu powder coating ya, jadi cuma lecet-lecet tipis kayak gini pemakaian. Nah, terus kalau yang ini kayaknya powder coatingnya beda, jadi kuat banget catnya. Teksturnya juga ngedoff, kasar gitu ya, kayak amplas 200-an ya, kayak amplas 200-an. Jadi nggak gampang karat, jadi nggak gampang letoy juga. Nah, ini udah. Kalau bisa beli tadi ya, kalau bisa beli per CVT yang proper, yang layak, silakan beli yang ini. Yang harga ya yang merek umum aja kayak Daytona, BRT, NTN ya, NTN gitu. MTH ya benar. Kalau yang CLD kurang baik. Gak tahu tuh CLD yang kompetisi tuh, CLD kompetisi yang tanpa cat, yang hitam doang. Saya nggak tahu itu, katanya menurut mekanik lokal di sini itu baik gitu kan, lebih baik dibandingkan yang standar ini. Yang di cat ini yang tipe daily, tipe harian, bukan kompetisi. Nah, ini urutannya CLD 1000, walaupun sama-sama 1000, ini yang paling ringan. Terus Daytona 10%, BRT 10-15, Daytona 20% atau enggak 1500, ini yang 1000 ya. Yang ini yang 1000. Ini yang 1500, dan yang paling keras yang pernah saya coba adalah BRT yang 20%. Nah, oke. Harganya itu ya tadi udah saya jelasin ya. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.